Sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal dimanapun Anda berada, dengan harapan semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, diberikan berbagai macam kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun saudara-saudara beraktivitas. Dan pada hari ini saya beraktivitas di kebun. Kebetulan agak terlambat saya berangkat, biasa saya berangkat subuh karena memang durian udah hampir memasuki pasca panen, jadi ke hutannya juga jarang. Kebetulan hari ini saya cuma mengantarkan pupuk, tuh pupuknya saya antar ke hutan, ke kebun saya. Nah, inilah air yang biasa kami minum di sini. Air ini tanpa kami masak juga kami berani minum, artinya alhamdulillah sampai saat ini warga yang berada di sekitar ini, wabil khusus yang punya kebun durian ya, itu mereka minum air tanpa harus dimasak. Jadi kita nggak keluar biaya, nggak keluar tenaga untuk memasak air. Nah, ini durian kampung atau durian lokal yang umurnya di atas dari 150 tahun. Kemarin sempat saya bikinkan video, tapi karena memang belum terlalu bersih. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal. Dulu asalnya daerah ini ditanami cuma di bagian bawah. Jadi di bawah itu agak sedikit datar hutannya. Itulah yang pertama kali ditanami oleh nenek moyang. Nah, untuk selanjutnya ketika hutan di bagian bawah itu udah penuh di belakang rumah mereka, kemudian mereka nanam naik ke wilayah ini. Jadi kata orang kampung kami, ini namanya munggu yang kedua atau bukit yang kedua. Sehingga ini berumur kurang lebih 160 tahun karena saya bertanya dengan orang yang lebih tua di sini, umurnya kurang lebih 80 tahun kalau nggak salah beliau itu. Nah, saya sempat tanya dan ingatan beliau masih baik. Kata beliau itu di atas dari 160 tahun. Kalau yang di bawah ini 180 tahun lebih. Jadi ketika yang bawah ini penuh, kata beliau, terus ditanami lagi area yang kedua atau bukit yang kedua. Kata orang sini munggu yang kedua. Nah, ini saya lihat, nah ini ketinggiannya lebih dari 50 meter. Kalau memang kita ukur, ini kalau 70 meter ada tingginya. Kebetulan durian ini daerah pegunungan. Nah, ini kita lihat. Kalau yang ini ketinggiannya 70 meter ada. Nah, ini. Nah, cuman kelebihan daripada durian kampung atau durian lokal, sekalipun umurnya sudah hampir ratusan tahun lebih, kalau memang kita rawat, dia masih bisa menghasilkan buah cukup baik. Nah, itu adalah laut, wilayah laut. Nah, kemudian yang kebun durian kampung atau durian lokal yang masih muda dimulai dari jalur ini. Mulai jalur ini, nah sampai ke area ini, terus sampai ke perkebunan yang milik saya di bagian atas sana. Jadi kebun saya ini terhitung kebun yang paling atas itu adalah milik saya. Jadi di atas sana areanya datar di kebun saya. Cuman karena memang orang dulu beranggapan bahwa ketika menanam pohon itu mereka selalu menanam di area yang miring, kata pendapat mereka itu lebih cepat besar, kata mereka. Nah, terlepas benar dan tidak itu kalau menurut saya anggap benar, karena memang setiap orang mengatakan sesuatu pasti mereka juga punya alasan. Nah, ini kebun durian yang masih muda. Jadi dari area ini sampai ke area punya saya itu, kalau ini kemarin saya ketemu sama pemiliknya, kebetulan dia nanam sendiri. Ini berumur kurang lebih 22 tahun di jalur ini. Masih muda. Nah, ini durian muda namanya 25 tahun. Jadi durian kampung atau durian lokal itu umurnya sampai 80 tahun pun menurut orang kami di sini masih dianggap durian yang masih muda. Nah, itu ada satu pohon yang mungkin kalau kita peluk orang 4 itu masih belum bisa ketemu pelukan kita. Kalau ini mungkin orang 4 udah bisa ketemu. Nih. Orang 4 udah bisa ketemu nih. Nah, ini. Jadi durian kampung atau durian lokal itu masih bisa berbuah. Contohnya ini. Ini kalau kita peluk, ini orang 3 bisa. Kalau ini orang 2 bisa yang bagian atas. Nah, ini. Nah, ini namanya banir. Banir itu artinya pinggiran bawah.
yang menjadi faktor penopang sampai ke tanah ini. Jadi namanya banir. Nah, ini masih ada buahnya ini. Ini punya orang. Nah, ini. Jadi durian kampung atau durian lokal di sini kalau memang ada jatuh, ya. Kalau cuma sekedar makan, kita boleh makan, tapi dengan catatan kita makannya di sini. Kita duduk aja dalam kebun ini, kita makan. Kalaupun mau bawa pulang, ya secukupnya ngambillah untuk pulang. Nah, itulah tradisi orang kami di sini. Jadi sekalipun tuannya nggak ada atau pemilik durian ini nggak ada, kita boleh ngambil. Kemudian kita duduk aja di sini sambil makan. Jadi ini kebetulan saya belum nyampai ke kebun durian saya. Mungkin perjalanan 15 menit lagi santai di sana. Baru nyampai ke area yang menjadi kebun saya. Oke, saya coba lanjutkan perjalanan ke kebun. Ini perlengkapan di sini ada pupuk asam amino cair kurang lebih 10 liter, 2 jerigen saya bawa. Ada kelengkapan golok, pisau kecil, dan makanan. Insya Allah nanti saya lanjutkan perjalanan ke area ini. Nanti juga akan saya tunjukkan kebun durian yang memang punya 4 pohon yang terbesar di sini untuk jalur atas. Kalau untuk jalur bawah saya nggak sempat videokan karena memang rata-rata pohonnya besar. Saya kira cukup. Mudah-mudahan masyarakat di sekitar sini tetap melestarikan durian kampung.